Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat walafiat, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar online hari ini dan senantiasa bahagia bersama keluarga. Anak-anakku sekalian, di hari yang baik ini kita lanjutkan pelajaran matematika pada materi pengolahan data, khusus pada membaca dan menafsirkan data dalam diagram gambar atau piktogram. Nah, tentu saja di pelajaran sebelumnya kalian sudah pernah atau sudah belajar bagaimana membaca dan menafsirkan data dalam tabel. Tujuan pembelajaran yang kita capai dalam pembelajaran kita hari ini adalah dengan melalui penjelasan materi dalam video dan bacaan juga dalam buku paket, kalian diharapkan bisa membaca dan menafsirkan sajian data dalam diagram gambar atau piktogram dengan tepat. Dan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka urutan kegiatan kalian adalah yang pertama, silakan simak terlebih dahulu penjelasan materi dalam video ini sampai tuntas. Kedua, untuk menambah pengetahuan kalian, silakan baca materi dalam buku paket halaman 147 sampai 148. Ketiga, setelah menyimak video dan membaca materi, silakan kerjakan tugas di akhir video pada buku latihan dengan rapi dan jelas. Dan hasil pekerjaanmu, silakan kirim ke classroom dalam bentuk foto, paling lambat pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau pukul 3. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kalian kerjakan LKPD-nya, silakan simak baik-baik penjelasan materi berikut ini. Membaca dan menafsirkan diagram gambar atau piktogram. Diagram gambar atau piktogram adalah diagram yang datanya disajikan dalam bentuk gambar untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Nah, coba perhatikan tabel berikut. Nah, di tabel ini disajikan data tentang hobi siswa kelas 5. Nah, coba perhatikan ada 5 jenis hobi di sini yang tersaji di dalam data dan lengkap dengan gambar-gambar orang yang mewakili orang sesungguhnya ya. Jadi ini adalah mewakili orang sesungguhnya atau siswa sesungguhnya. Nah, coba perhatikan yang ada di sini. Ini ada keterangan satu gambar orang sama dengan satu orang. Jadi satu gambar yang ada di sini itu mewakili satu orang. Ya, sekiranya di sini satu gambar mewakili 5 orang, maka jika ada satu gambar itu berarti ada 5 orang. Jika dua gambar berarti sudah 10 orang. Jika ada 3 berarti 15 dan seterusnya. Artinya orang tersebut harus dikali dengan keterangan yang ada di sini. Jadi sebanyak berapa gambar di sini maka dikali dengan keterangan ini. Jadi karena di sini hanya satu orang, maka ini tetap dikali 1. Contoh misalnya hobi membaca, ini ada 8 anak ya. Ada 8 anak, berarti kita kali 1. Berarti ada 8. Menyanyi ada berapa orang? Menyanyi itu ada 10 anak ya. Berarti kali 1 orang saja. Sekiranya di sini ada satu gambar dan sama dengan 2 orang, maka harus dikali 2. Sekiranya ada 5 orang, berarti harus dikali 5. Jumlah ini harus dikali dengan jumlah keterangannya. Gitu ya. Jadi coba kita perhatikan berapakah hasil dari membaca kita. Jadi setelah kita baca data tersebut, maka diketahui sebagai berikut. Nah, siswa yang hobi menyanyi sebanyak 10 orang. Nah, siswa yang hobi menyanyi itu sebanyak 10 orang. Karena setiap satu gambar hanya diwakili oleh satu orang saja. Nah, siswa yang hobi memasak berapa orang? 5 orang. 5 orang ya. Memasak 5 orang. Demikian seterusnya ya. Jadi data yang kita tafsirkan itu harus berdasarkan dengan data yang tersaji dalam tabel. Nah, kita tinggal melihat apakah yang akan kita tafsirkan atau kita mau sampaikan keterangan-keterangan seperti apa melalui gambar tersebut. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua, ini adalah data penjualan ayam selama sepekan di peternakan Pak Ahmad Kaya. Nah, di sini coba perhatikan ada keterangan di sini, satu ekor ayam besar mewakili 100, satu ekor ayam tengah itu mewakili 50, dan satu ekor ayam kecil itu mewakili 10. Artinya, kalau ada satu ayam besar itu kita kali 100, kalau ada satu ayam tengah kita kali 100, kalau ada satu kecil kita kali 10. Gitu maksudnya. Nah, setelah kita melihat tabel ini, maka bisa kita tafsirkan datanya, bisa kita baca dan kita tafsirkan. Dari data di samping dapat diketahui ayam atau jumlah penjualan ayam sebagai berikut.
Nah, pertama-tama kita harus amati dulu gambar ayam dan perwakilannya. Coba perhatikan, di sini ada 3 jenis gambar, ya kan? Nah, ini ada gambar kecil dan kecil dia seperti ini. Jadi kecilnya seperti ini, kecil sekali. Nah, kemudian ada ayam tengah. Ayam tengah itu ini dia sedikit lebih besar ya. Ini sedikit lebih besar. Dan ayam besar itu ini diwakili oleh ayam-ayam ini. Ya, yang besar sekali. Jadi ada 3 tingkatan ayam. Ini kecil sekali berarti yang mewakili 10. Ini kemudian tengah ya. Tengah, kemudian yang lain besar. Nah, coba kita lihat yang pertama. Di hari Senin, berapa ayam yang terjual? Nah, di hari Senin itu ada ayam besar dan ayam tengah. Ya, bukan ayam kecil sekali ya. Ayam tengah. Ayam kecil itu sini, ayam kecil. Nah, coba kita lihat. Nah, yang besar mewakili 100, berarti di sini ada, karena cuma satu berarti hanya 100, tetapi kita tambah dengan ayam tengah 1 mewakili 50. Berarti berapa hasilnya? 150 ekor. Ya, ekor ya. Kalau binatang ekor. Ayam yang terjual pada hari Kamis berapa? Coba lihat hari Kamis. Ada ayam besar 2, berarti 200. Ya kan? 200. Ada ayam tengah? Oh, ada ayam tengah 1, berarti 50. Dan ada yang kecil sekali 10. Berarti kita tambah 10 lagi. Berapa hasilnya? 260 ekor ya. Ekor. Nah, ayam yang terjual pada hari Rabu dan Sabtu berapa? Coba lihat hari Rabu dulu. Hari Rabu itu ada 3 ayam besar dan 1 ayam tengah. Berarti hari Rabu kita tambah 300 karena 3 ayam besar. Tambah 1 ayam tengah, yaitu 50 berarti. Ditambah 1 ayam kecil berarti 10 ya. Nah, kemudian ada berapa di hari Rabu, hari Sabtu? Hanya ada 1 ayam besar. Berarti tambah 100. Berarti di sini berapa? 360. Berarti ini 360 ya. 360 ekor tambah 100 berarti ya di hari Sabtu. Maka hasilnya adalah 460 ekor gitu ya. Nah, berapa jumlah yang terjual selama sepekan? Nah, coba kalian hitung baik-baik. Hari Senin berapa ya? Hari Senin, Selasa berapa dan seterusnya. Tambah-tambahkan di sini. Ya, hasilnya berapa? Ya, tentu kita akan berhitung. Nah, anak-anakku sekalian, begitulah penjelasan ya, penjelasan Pak Guru yang singkat. Silakan tebak-tebak kira-kira di sini berapa ya. Di hari Senin sudah ada, hari Kamis sudah ada, hari Rabu sudah ada, ya tinggal hari Jumat saja berapa. Nah, di sini 200 berarti ya. Nah, berapakah sebenarnya? Nah, 150 tambah 260 berarti menjadi 410 ya. 410 ya. Tambah dengan di hari Kamis, Sabtu dan Rabu yaitu 460. Tambah dengan hari Jumat 200. Ya, maka hasilnya berapa coba? 400, 870 tambah 200 berarti 1000, 1070 ekor. Banyak kan? Nah, 1070 ekor. Jadi 1070 ekor itu terjual dalam sepekan. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang tugas kalian adalah menjawab ini. Di bukunya ada Ayo Berlatih 7.3 ya. Ini silakan dijawab. Dan ada juga satu lagi. Coba perhatikan ini mewakili 2 orang. Jadi satu gambar ini mewakili 2 orang. Dan satu lagi yang ini. Data jumlah siswa di SD Baik Hati. Amati baik-baik. Laki-laki mewakili 5 putra. Ya, gambar ini mewakili 5 putra. Dan ini mewakili 5 putri. Silakan dihitung baik-baik. Dan silakan dijawab dengan sungguh-sungguh. Semangat. Ya, ada 2 soal saja. Ini ringan. Tinggal dibaca datanya dan silakan kirim ke Classroom secepatnya sebelum pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau pukul 3 petang. Anakku sekalian, demikian penjelasan Pak Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.